Halo, Autorilis Mania. Selamat datang kembali di medan pertempuran udara. Tempat kami mengupas tuntas alutsista paling krusial di dunia. Hari ini, kita tidak hanya membahas sebuah jet tempur, tetapi sebuah legenda, sebuah statement kemerdekaan diplomasi, dan masterpiece teknologi Rusia, Sukhoi Su-30 Flanker, di Indonesia. Kisah Su-30 adalah kisah tentang perlawanan terhadap ketergantungan. Ingatlah era reformasi, awal tahun 2000-an, ketika tekanan geopolitik barat, khususnya Amerika Serikat, mencapai puncaknya. Embargo militer yang dikenakan saat itu melumpuhkan sebagian besar armada tempur utama kita, F-16 Fighting Falcon, menjadikannya pajangan di darat karena terhambatnya pasokan suku cadang. Kesiapan tempur TNI Angkatan Udara berada di titik kritis. Saat itulah Indonesia mengambil keputusan berani. Sebuah langkah historis yang mendefinisikan strategi pertahanan kita hingga hari ini. Diversifikasi total. Kita menoleh ke timur, ke Rusia. Pada tahun 2003, Sukhoi Su-27 SK dan Su-30 MK mulai berdatangan. Ini bukan sekadar transaksi jual beli. Ini adalah penegasan kedaulatan bahwa Indonesia tidak akan didikte dalam menentukan kebutuhan pertahanannya. Jet yang kita miliki, terutama varian Su-30 MK2, adalah representasi sesungguhnya dari jet tempur generasi 4,5. Jet ini dirancang sebagai platform multi-role sejati. Jika F-16 adalah petarung yang lincah dan serbaguna, Su-30 adalah petarung kelas berat yang menakutkan. Bobot lepas landas maksimumnya yang masif memungkinkannya membawa muatan senjata yang jauh lebih besar dan jarak jangkau yang jauh lebih jauh dibandingkan jet sekelasnya. Di blok barat, di jantung performa Su-30, terletak dua mesin Saturn IL-31FP yang menghasilkan daya dorong total lebih dari 25.000 kg. Kekuatan ini didukung oleh desain aerodinamis yang revolusioner. Su-30 mewarisi filosofi desain flanker yang menekankan pada supermanuverabilitas. Jet ini dapat melakukan gerakan yang menentang hukum fisika seperti Pugachev S. Cobra menarik hidung pesawat secara vertikal hingga 120 derajat tanpa kehilangan kendali dan kulbit manuver. Looping sangat ketat dengan radius minimal. Manuver ini bukan hanya untuk pameran udara. Dalam dogfight, kemampuan ini memungkinkan pilot untuk menunjuk hidung pesawat dan rudalnya ke arah musuh dalam sepersekian detik. Sebuah keunggulan taktis yang mematikan di bagian hidung. Su-30 MK2 kita dilengkapi dengan radar N001 VEP yang mampu melacak 10 target udara dan menyerang 4 target secara simultan. Meskipun bukan Active Electronically Scanned Array (AESA) seperti jet modern terbaru, radar pulse Doppler ini dipadukan dengan sistem infrared search and track air (ST) yang pasif, memberikan pilot gambaran situasi pertempuran yang komprehensif tanpa harus memancarkan sinyal, membuatnya sulit dideteksi. Namun, pesona Rusia ini tidak datang tanpa masalah. Begitu jet-jet ini mendarat di Indonesia, tantangan nyata dimulai, pemeliharaan dan logistik. Berbeda dengan alutsista barat yang memiliki rantai pasokan global yang terstandarisasi. Alutsista Rusia seringkali memiliki kendala dalam hal ketersediaan suku cadang dan dukungan teknis purna jual. Kontrak yang melibatkan barter komoditas dan kesulitan dalam standarisasi suku cadang membuat tingkat kesiapan tempur atau mission capable rate armada flanker kita sering menjadi sorotan. Kondisi ini semakin diperparah oleh iklim geopolitik saat ini. Dengan eskalasi konflik di Eropa Timur, sanksi internasional terhadap Rusia secara otomatis memperlambat dan mempersulit proses pengadaan suku cadang vital bagi Su-30 kita. TNI AU harus bekerja ekstra keras, bahkan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk memastikan jet-jet tempur termahal kita tetap terbang. Ini adalah sebuah pelajaran abadi tentang risiko monopoli dukungan dalam industri pertahanan. Puncak dari drama flanker ini adalah rencana akuisisi Sukhoi Su-35 Flanker I sebanyak 11 unit. Su-35 adalah evolusi terbesar dari keluarga flanker, dilengkapi mesin thrust vectoring yang jauh lebih canggih
dan radar PSE Passive Electronically Scanned Array yang mumpuni. Rencana ini adalah untuk menggantikan armada F-5 Tiger II yang pensiun dan menjadi lompatan teknologi berikutnya. Sayangnya, rencana 1,1 miliar dolar ASIT harus dibatalkan. Meskipun pemerintah mengutip alasan anggaran, rahasia umum menunjukkan bahwa ancaman sanksi CETSA dari Amerika Serikat adalah penyebab utama pembatalan. Pembatalan Su-35 menjadi penentu arah TNI AU. Ia menutup babak pengadaan besar dari Rusia dan secara definitif membuka pintu bagi Rafale dan F-15EX. Jet-jet ini sekarang menjadi fondasi transisi menuju kekuatan udara yang lebih tangguh dan terintegrasi. Warisan flanker di Indonesia jauh lebih dalam daripada sekadar daftar inventaris. Keberadaan Su-27 dan Su-30 telah menanamkan budaya operasional yang unik di TNI AU, menciptakan kelompok pilot dan teknisi elit yang terbiasa dengan filosofi desain Rusia yang mengutamakan ketangguhan dan kemampuan manuver ekstrem. Berbanding terbalik dengan pendekatan Barat yang lebih mengedepankan presisi dan teknologi stealth. Saat ini, di tengah masuknya Rafale dan F-15EX, Su-30 akan mengambil peran baru yang sangat strategis menjadi heavy interceptor jarak jauh di wilayah timur dan utara Indonesia, sekaligus menjadi force multiplier yang akan mengimbangi F-15EX dalam skema tempur campuran. Dengan airframe yang kokoh, kapasitas bahan bakar yang besar, dan kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti R-27, Su-30 masih memiliki potensi untuk menjaga langit Indonesia setidaknya hingga 1 atau 2 dekade mendatang, asalkan program perpanjangan usia pakai dan modernisasi minor, terutama pada sistem senjata dan avionik, dapat diimplementasikan secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi kerentanan kita terhadap political leverage dari negara asing. Transisi ini menuntut TNI AU untuk menguasai manajemen logistik yang kompleks, mengawinkan teknologi timur dan barat dalam satu komando. Sebuah tugas yang membutuhkan keahlian dan anggaran yang masif lalu. Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan suku cadang, haruskah Indonesia memprioritaskan modernisasi Su-30 atau mempercepat pensiunnya?